Halo Semeton Bali, welcome back to Bali Football Channel. Nah, kayaknya udah lama banget Bali Football nggak upload konten di channel YouTube karena ada corona, kemudian Liga 1 Indonesia juga ditunda. Jadi tidak ada banyak hal yang bisa kita bahas melalui video. Nah, tapi kemarin tim dari Bali Football sudah berkomunikasi dengan seorang pemain asal Bali yang saat ini bermain di Swedia, namanya Paul Aro. Dan Paul Aro sendiri sering dibicarakan oleh media Indonesia dan sering juga dihubungkan dengan Timnas U19 Indonesia. Dan ini cuplikan ngobrol online kita kemarin. Silakan ditonton. Halo Paul, gimana kabarnya? Baik. Cuma sedikit capek sih ya, baru sekali habis latihan. Baru habis latihan? Ya, baru habis latihan juga. Oke, baru habis latihan. Gini, banyak masyarakat Bali dan juga Indonesia yang ngomongin tentang Paul nih. Ya, sekarang nih lagi banyak banget yang bahas nih Paul ini siapa sih sebetulnya, dan kita dari Bali Football ingin mencoba komunikasi dengan Paul juga, ingin mengenalkan Paul ke orang Bali dan juga ke Indonesia, juga ke teman-teman di sini di Indonesia. Nah, tapi sebelumnya ada beberapa yang mungkin aku bakal tanya-tanya sedikit, gak apa-apa ya? Iya, siap. Ya. Oke. Nah, sekarang Paulnya lagi di mana nih? Sekarang lagi di lapangan sih, di tempat bangku nih. Baru kali habis latihan, langsung ambil HP, langsung kabarin itu si Budi Rudinya, katanya udah disiapin link. Ya, sekarang lagi di lapangan. Ya. Berarti baru habis latihan. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang belum tahu, kita sekarang ini online Zoom dan perbedaan waktunya juga lumayan cukup jauh ya. Sekarang kalau di Bali itu jam setengah satu pagi hari. Iya. Kalau di Swedia sendiri jam berapa? Sekarang jam setengah 7, beda 6 jam. Oh, setengah 7, wow. Lumayan, setengah 7 malam, tapi masih terang sih sini, soalnya musim panas. Kelihatan kayak masih siang. Makanya bulan lalu ada teman muslim di sini, puasanya harus 18 jam gitu, lama deh. 18 jam, wow. Ya, belasan jam gitu. Paul, mungkin bisa perkenalin dulu nggak? Perkenalkan diri orang Paul itu, mungkin nama lengkapnya, apakah ada nama Balinya nih, kan teman-teman yang di Bali pada nanya nih, ada nama Balinya nggak sih? Gitu kan, katanya pemain asli Bali gitu. Coba mungkin perkenalan dulu, terus asal-usul orang tuanya, keluarganya gimana? Oh, kalau nama lengkap Nyoman Paul Fernando Aro, ada anak ketiga. Kalau panggilannya sih kalau nggak Paul, tapi kalau di desa karena Paul dari Singaraja, Anturan. Kalau teman-teman dekat biasanya sih manggil lah Yalop gitu, nama-nama Bali gitu. Tapi kalau di publik biasanya Paul, di sini pun Paul juga. Tapi kalau ibu manggilnya Komang, jadi kan kayak ya namanya juga ibu. Dan ibu orang Bali, Kadek Sri Widari dari Anturan juga, Singaraja. Ayahnya dari Swedia, Rami Olaviaro. Tapi Berarti udah lama tinggal di Swedia? Untuk di Swedia sekarang udah 4,5 tahun dari 2000. Oh, udah 4,5 tahun. Dari 2015. 16 awal, 16 ya sedikit. Ya, 4 tahun lah, 4 tahun lebih dikit gitu. Dari 2016. Berarti selama 4,5 tahun itu belum dapat pulang ke Bali, apa sudah sering ke Bali? Oh, sering. Maksudnya setiap tahun, kalau nggak sekali, 2 kali. Karena kan pasti ada juga liburnya. Tapi biasanya sih liga di sini panjang. Tapi untuk tahun ini karena corona, jadi liganya mungkin kayak di Indonesia, kayak sistem grup gitu. Terus nanti ada sistem kayak semifinal dan finalnya. Biasanya kayak tahun-tahun lalu kita ada 13 tim, 14 tim. Mulainya dari kalau nggak akhir Maret, awal April sampai Oktober. Itu pun home away 2 leg ya. Itu. Berarti terakhir ke Balinya kapan, Paul? Terakhir ke Bali Desember. Itu dalam rangka
Ya gini, pulang Liburan. liburan. Liburan ya, Iya. oke. Nah, ngomong-ngomong soal tadi udah nyinggung sedikit nih tentang corona. Kalau keadaan di Swedia sendiri gimana? Berarti liganya ditunda juga? Kalau enggak, liganya udah mulai sih, udah 3 minggu lalu. Swedia nggak ada yang lockdown, tapi cuma kesadaran masyarakat di sini yang tinggi, kayak udah tahu sendiri lah jaga jarak dan gini. Dan juga kalau katakanlah di provinsi Paul, dikit yang kena, maksudnya hampir nggak ada yang kena juga sih gitu. Oke, gitu. berarti masih Jadi, aman ya untuk sekarang udah mulai liga udah mulai, latihan juga udah aman. Semua liga juga udah mulai, bahkan di Liga Allsvenskan, liga kayak Liga 1 Indonesia gitu udah mulai minggu lalu. Oke. Gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nggak, Paul, tentang awal mula perjalanan mengenal sepak bola kayak gimana sih sampai pada akhirnya bisa ada di Swedia dan sekarang pun main untuk salah satu klub di Swedia. Mungkin bisa diceritain dikit nggak gimana awalnya? Awalnya sih ya karena gede di Bali. Saya kira juga beli tahu gimana kalau masih kecil main bola gitu kayak di samping rumah nenek gitu, mainnya tanah, bola plastik. Ya mulai dari sana mulai suka bola, tapi karena prasarana di Bali ya untuk sepak bola kan katakanlah futsal masih lebih layak gitu karena masih ada banyak lapangan futsal di Bali. Jadinya karena dikitnya sepak bola, jadinya Paul kebanyakan futsal gitu. Dari SD tapi sempat juga mau naik SMP karena naik remaja gitu kan, karena lingkungan di desa gitu kan. Sempat nggak main sih lama gitu, tapi ada orang beli Nova yang nganjurin Paul untuk main futsal lagi gitu. Dan di momen itu Paul mikir ya kalau gini, Paul juga bersyukur bapaknya Paul dari Swedia ada kelebihan mau ambil kesempatan gitu, apapun tantangannya gitu. Jadinya 2016 Paul kesini langsung main bola gitu di sini. Seleksi dulu sih untuk tim U17 waktu itu dan langsung masuk, maksudnya gitu ya. Berarti diseleksi dulu di timnya, nama timnya Hovda Aiko ya, Hovda Aiko namanya di Swedia. Kalau di U19 17 kita main di divisi 1, di mana divisi 1 itu divisi tertinggi kedua di Swedia. Tapi tahun 2018 Paul juga sempat main di Allsvenskan, di mana itu liga tertinggi Swedia, tapi terpaksa degradasi karena ya levelnya lain gitu. Dan juga Paul akui selain cedera, minimnya juga waktu itu kan baru main sepak bola 2 tahun. Kalau persaingan di inti mainnya cuma 25 menit, 30 menit, tapi seiring waktu Paul latihan terus sampai sekarang udah ya akhir 2018 sudah dapat starting 11-nya gitu sampai sekarang gitu. Oke, berarti sekarang udah jadi pemain inti ya di U19 berarti ya? Iya, U19 dan kebetulan habis ini baru kali tadi juga bareng latihan tim A gitu. Jadi udah sering latihan sama tim A juga begitu. Ya. Kalau Paul sendiri di main sepak bola di posisi apa? Awalnya sih waktu datang di sini Paul main sayap kanan, tapi Paul passionnya lebih ke bertahan, jadi Paul pindah kalau nggak back kiri, back tengah, tapi lebih nyaman di back tengah. Mungkin karena nggak tahu ya, lebih suka bertahan daripada nyerang. Jadi memang passionnya itu sebagai defender ya? Ya, lebih suka one by one gitu, maksudnya kalau ada tantangan lebih tantangan gitu. Oke. Nah, terus Paul, ini mungkin pertanyaan yang banyak orang Bali dan Indonesia ingin tahu. Ada nggak sih keinginan dari kamu sendiri untuk memperkuat timnas? Nah, itu yang pertama. Dan apakah udah ada nih? Karena sekarang ini kamu juga lagi banyak orang yang ngomongin, udah ada nggak sih dari PSSI yang ngontak kamu untuk ikut seleksi timnas?
Kalau kemauan sih selalu ada sih, karena ya namanya juga lahir di sana, gede di sana, jadinya tahulah kultural kehidupan sepak bola di sana juga. Dan apa ya, kalau kontak sih tahun lalu sempat juga ke Jakarta ketemu salah satu orang PSSI, kita sempat ngobrol, dan juga kebetulan akhir-akhir ini juga ada juga yang kontak, jadi Paul juga disuruh kirim beberapa video dan foto sebagai kayak sebagai bukti gitu kalau Paul main di sini dan lain-lain. Sudah sempat sih, dan untuk sekarang ini mereka bilang sih masih dalam tahap pembicaraan dan data sudah semua dikumpulkan. Jadi berharap ya, kalau berharap sih selalu berharap, tapi kan Paul serahkan sama yang di atas gitu. Yang paling penting besok latihan, belajar di sini, terus weekendnya main. Yang penting terus aktif badannya, nanti kalau kapan kita nggak tahu, kalau kapan dipanggil udah siap gitu. Iya, artinya komunikasi dengan orang dari PSSI sampai sekarang ini ada, itu ya? Ada. Walaupun masih baru tahap pembicaraan dan masih belum tahu gimana kedepannya kan gitu ya. Tapi yang pasti mungkin masyarakat Bali dan Indonesia harus tahu Paul sendiri siap untuk membela timnas Indonesia kan gitu. Apalagi kan tahun depan timnas Indonesia U19 itu akan berlaga di Piala Dunia. Iya, siap. Kira-kira ada nggak sih keinginan suatu saat untuk main di Liga Indonesia? Kalau itu sih Paul belum tahu sih, tapi kan sempat juga ngomong sama klub di sini. Katanya mereka mau taken kontrak, tapi belum tahu juga sih gimana nanti taken kontrak sama tim A. Tapi nanti kan kita lihat juga gimana kemauan klubnya juga, kan Paul nggak bisa berkehendak sendiri gitu, nanti kan serahkan sama klub gitu kan. Juga kayaknya klubnya juga harus ada bisnis juga gitu kan, untuk gedein klub gitu. Tapi kalau Paul sendiri ngikutin nggak Liga Indonesia? Kalau Liga Indonesia selalu ngikut, karena pertama kayak kalau pas kecil gitu kan selalu nonton Liga Indonesia gitu. Tapi juga di sini nggak bisa dihindari kan, saingannya di sini memang benar-benar nggak main-main di sini. Maksudnya kalau walaupun juga kan pas latihan juga, kalau emang waktunya tackle dari belakang harus tackle dari belakang, dan juga orang di sini tuh nggak ada yang emosi karena emang latihannya emang keras gitu. Dan ya saingan di sini juga ya berat-berat, lumayan. Jadi dan juga harus dari pola makan beda gitu. Poli kan dari Bali gitu. Harus ganti pola makan dan lain-lain. Kalau kendala yang paling besar, yang paling berat dihadapi Paul untuk berkarir di sana apa kira-kira? Satu sih perbedaan kultural kehidupan ya. Kalau Indonesia kan jauh lebih bersosial orangnya. Kalau di sini kebanyakan antisosial, kebanyakan lebih dingin orangnya. Jadi susah diajak ngomong. Kedua, cuaca. Karena cuaca di sini kan ada 4 cuaca, ada musim dingin dan ya berbagai cuaca. Jadi di setiap cuaca juga harus adaptasi gitu. Lain sama di Bali, kita dapat matahari hampir setiap tahun. Di sini cuma sekarang aja sih. Nanti kalau musim dingin hampir nggak ada matahari. Jadinya musim sama kehidupan sosial gitu. Jadi tapi benar-benar menyesuaikan banget ya. Iya, menyesuaikan banget. Tapi kalau untuk makan, bersyukur Poli ya makan apa aja gitu deh, nggak mandang makanan gitu, tak makan gitu. Jadi kalau makan nggak ada masalah. Yang terakhir, ada pesan nggak sih dari Paul kepada teman-teman yang ada di Bali ini ya, yang mungkin punya keinginan cita-cita yang sama seperti Paul, ingin menjadi seorang pesepak bola profesional? Ada pesan nggak buat teman-teman di sini? Kalau gitu sih ya selalu latihan ya, meskipun ada momen-momen
bosennya, ada momen-momen nggak pengen latihan, tetap aja datang latihan gitu. Karena ya kan semua waktu yang jawab gitu sih, kita nggak pernah tahu. Selagi masih bernapas sih kasih kelebihan gitu, ambil momennya gitu, Ya. datang aja latihan terus.